Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia tersembunyi di balik pintu antara seorang pemuda dan ibu mertuanya. Sinta duduk di beranda rumah besar yang terletak di sebuah desa di Jawa Barat. Rumah itu dikelilingi oleh pegunungan hijau dan hamparan sawah yang luas. Meski megah dan indah, rumah tersebut terasa sunyi. Matahari sore bersinar lembut, menembus sela-sela pohon rambutan yang bergoyang pelan di halaman. Keindahan alam ini seharusnya membawa ketenangan bagi siapa saja yang datang. Namun bagi Sinta, semuanya terasa hampa. Wanita berusia 45 tahun itu telah menjalani hari-harinya sendirian sejak kepergian suaminya 5 tahun lalu. Putri semata wayangnya, Maya, kini sudah menikah dan menetap di kota yang jauh. Meskipun dikelilingi kemewahan dan harta berlimpah, Sinta merasakan kesepian yang mendalam. Senyum ramah yang ia tunjukkan kepada orang-orang di sekitar hanya menyembunyikan perasaan kosong yang tak pernah hilang. Tak ada yang benar-benar dekat dengannya. Maya yang pulang hanya sesekali, tak cukup mengusir sepi yang sudah mendarah daging. Sinta sering menghabiskan waktu berjalan-jalan di kebun atau duduk di beranda, memandang kehidupan yang berjalan begitu cepat di luar sana, sementara dirinya terjebak dalam kenangan masa lalu. Ia sadar bahwa usia semakin bertambah, dan rasa kesepian itu kian menyakitkan. Namun ia memilih untuk menyembunyikan semua itu, takut jika orang tahu betapa dalamnya kehampaan yang ia rasakan, mereka akan menganggapnya lemah. Satu-satunya saat Sinta merasa sedikit hidup adalah ketika Maya pulang bersama suaminya, Dendi, yang baru menikah beberapa bulan lalu. Dendi adalah pria muda yang sopan dan tampan, berusia sekitar 28 tahun, jauh lebih muda dari Sinta. Sinta sudah mengenal Dendi sejak pernikahan mereka. Namun baru kali ini ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dendi kerap mengunjungi rumah Sinta untuk menemani Maya yang sibuk dengan pekerjaannya. Sinta, yang selalu berusaha ramah, sering terlibat dalam percakapan panjang dengan Dendi. Ia merasa nyaman berbicara dengan pria itu, yang selalu mendengarkan dan memberikan perhatian tulus, sesuatu yang sudah lama dirindukannya. Suatu hari, ketika Maya harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Dendi memutuskan tinggal di rumah Sinta. "Saya hanya ingin menemani ibu," katanya dengan senyum hangat. "Saya pikir ibu butuh teman." Sinta tersenyum, meski ada perasaan ganjil yang muncul tiba-tiba. Ia senang memiliki teman bicara, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Dendi bukan sekadar menantu biasa. Ia terlalu perhatian, terlalu peduli. Sinta berusaha mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin ini hanya sementara. Namun setiap kali mereka berbicara, ada sesuatu yang lebih dalam tatapan Dendi. Senyum tulus yang membuat Sinta merasa dihargai, sesuatu yang sangat ia butuhkan. Dendi kerap menawarkan bantuan dalam pekerjaan rumah, atau menemani Sinta berjalan-jalan di kebun. Mungkin Dendi tak sadar, tapi setiap perhatian kecilnya membuat hati Sinta berdebar. Pernah suatu saat berbincang di ruang tamu, Dendi bercerita tentang hidupnya di kota. "Saya sering merasa tertekan di sana," ujarnya. "Terkadang, meski dikelilingi banyak orang, saya merasa sangat kesepian. Tapi saya rasa di sini, di desa, hidup terasa lebih tenang." Sinta menatapnya dengan lembut. Kadang kebisingan kota membuat kita lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Di desa ini, meski sepi, ada kedamaian yang tak bisa didapatkan di tempat lain. Matanya sempat berbinar, lalu ia menundukkan kepala. Kata-kata Dendi menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Dendi mulai sering datang membawa makanan atau sekadar duduk bersama di teras rumah saat Maya kembali ke kota. Mereka berbincang tentang masa lalu, dan Dendi mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang mereka hanya diam, menikmati keheningan yang terasa begitu akrab. Malam-malam di rumah Sinta menjadi lebih panjang. Mereka berbincang berjam-jam, membahas segala hal mulai dari kehidupan pribadi hingga persoalan dunia yang lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sinta merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dan menghargainya. Dendi juga merasa nyaman, walau sadar bahwa kedekatannya dengan mertuanya bisa menimbulkan masalah di masa depan.
Namun ada sesuatu dalam dirinya yang terus menariknya lebih dekat pada Sinta. Suatu malam, setelah makan malam yang hangat, mereka duduk di ruang tamu yang temaram. Sinta di kursi favoritnya, Dendi di seberang. "Ibu," katanya pelan, "saya senang bisa berada di sini. Rumah ibu sangat nyaman, seolah memberikan ketenangan yang saya cari." Sinta terdiam, menatap Dendi. "Saya juga merasa nyaman saat ada yang menemani," jawabnya lembut. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Tatapan saling bertemu, tanpa kata-kata lebih lanjut. Namun di antara mereka, ada perasaan yang mulai tumbuh, semakin sulit untuk diabaikan. Di luar, angin berhembus pelan, mengiringi suara gemericik air dari kolam kecil di halaman rumah. Suasana menjadi semakin hening, seakan waktu ikut melambat. Sinta mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan antara mertua dan menantu. Namun, ia belum bisa mengungkapkan perasaan itu. Ada ketakutan dalam hatinya, bahwa jika perasaan itu muncul, segalanya akan berubah, dan hubungan keluarga yang telah terjalin dengan baik bisa saja rusak. Meski demikian, Sinta tahu satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi sejak kehadiran Dendi. Hari demi hari berlalu, dan perasaannya pada Dendi semakin dalam. Walau ia berusaha keras mengendalikan hatinya, kenyataan itu tak bisa diabaikan lagi. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ikatan mertua dan menantu. Setiap detik bersama Dendi menambah kedalaman ikatan mereka. Sinta mulai merasakan sebuah keamayan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang tumbuh alami, namun berbahaya bila dibiarkan. Dendi, yang sering datang ke rumahnya, tampaknya juga merasakan hal yang sama. Ia merasa nyaman berbicara dengan Sinta, jauh lebih nyaman daripada saat bersama Maya, istrinya sendiri. Percakapan mereka selalu terasa dalam dan penuh arti, seperti mereka berbagi rahasia yang tidak bisa dibuka pada orang lain. Dendi tidak bisa menyembunyikan bahwa ia merasa hidup saat bersama Sinta, meski itu membuatnya bingung. Ia sadar perasaan mereka harus dijaga dengan hati-hati, sebab meski Sinta adalah mertuanya, perasaan itu sulit diabaikan. Suatu sore, setelah makan siang di teras rumah, suasana menjadi canggung dan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Sinta menatap jauh ke cakrawala, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Dendi, yang biasanya ramah, kali ini diam seribu bahasa, tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya kepada Dendi dengan suara lembut, mencoba memecah keheningan. Mereka saling bertatapan, dan Dendi berkata, "Aku cuma berpikir bagaimana hidup ini bisa berubah begitu cepat. Kadang aku merasa beruntung punya seseorang yang mengerti aku, seperti ibu. Tapi di sisi lain, aku juga bingung. Ini terasa aneh, bukan hubungan mertua dan menantu pada umumnya." Mendengar kata-kata itu, jantung Sinta berdebar kencang. Perasaan yang selama ini coba disembunyikannya mulai muncul. "Dendi, kita cuma bicara. Tidak ada yang salah dengan itu, kan?" jawab Sinta dengan suara yang bergetar, berusaha tetap tenang. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa batas wajar antara mereka sudah terlampaui. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, lebih dari yang seharusnya. Dendi datang lebih kerap menemani Sinta saat Maya tidak di rumah. Setiap tawa dan cerita bersama membuat Sinta merasa muda kembali, merasakan kebahagiaan yang lama hilang. Tetapi, perasaan itu juga membuat Dendi gelisah. Ia tahu hubungan ini nyata, tapi mereka harus berhati-hati. Jika terbongkar, segalanya bisa hancur. Keluarga, pernikahan, bahkan reputasi mereka. Dendi mulai merasa tertekan, tak tahu harus bagaimana. Sementara itu, Maya, istrinya, mulai menangkap adanya ketegangan aneh antara suaminya dan ibunya. Suatu malam, setelah makan malam, ia memperhatikan bahwa Dendi dan Sinta berbicara lebih lama dan lebih akrab dari biasanya. "Kamu harus berhenti sering datang ke rumah ibu," kata Maya dengan nada cemas. "Sepertinya kamu sudah terlalu dekat dengan ibu." Dendi terdiam, terkejut mendengar perkataan istrinya. Ia kesulitan menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Sinta bukan sesuatu yang direncanakan,
tapi terjadi secara alami. Aku tidak tahu maksudmu, Maya. Aku hanya ingin menjaga ibu, tidak lebih, jawab Dendi hati-hati, berusaha menyembunyikan kebingungan. Namun Maya tetap gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bukan sekadar perhatian biasa. Bahkan, ia mulai merasakan suaminya kurang memperhatikannya seperti dulu. Di sisi lain, Sinta merasa terperangkap. Ia tahu perasaan yang tumbuh di hatinya salah, tapi sulit menahan rasa yang datang begitu alami. Semakin hari, pikirannya semakin dipenuhi oleh kehadiran Dendi. Kadangkala saat mereka berbincang, pandangan mereka saling terkunci begitu dalam. Sinta menyadari bahwa perasaan yang sama sedang dirasakan oleh mereka berdua. Suatu malam, setelah Maya kembali ke kota, Sinta dan Dendi duduk bersama di beranda rumah. Mereka berbicara tentang masa lalu, kehidupan, dan rasa sepi yang tak kunjung hilang dalam diri masing-masing. Dendi tiba-tiba menatap Sinta dengan mata penuh arti. "Ibu," katanya pelan, "aku merasa seperti sudah mengenal ibu sepanjang hidupku. Tidak ada yang membuatku lebih tenang selain berada di sini, bersama ibu." Hati Sinta berdegup kencang. Kata-kata Dendi begitu dalam menyentuhnya, dan untuk pertama kalinya, ia tak bisa lagi menyangkal perasaan itu. Namun, Sinta tahu perasaan itu berbahaya. Jika dibiarkan berkembang, semuanya bisa hancur. Keluarga, rumah tangga, dan kepercayaan yang sudah lama terjalin. "Jangan-jangan," bisik Dendi. Sinta menjawab dengan suara bergetar, "Kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini tumbuh lebih jauh." Dendi menatapnya lebih intens. "Kenapa tidak, Ibu? Kita hanya manusia. Kita tak bisa mengontrol perasaan begitu saja." Keheningan panjang mengisi malam itu. Mereka saling menatap tanpa kata, tahu bahwa titik ini adalah persimpangan hidup mereka, pilihan yang menentukan jalan selanjutnya. Perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Malam itu terasa sangat panjang bagi Sinta. Perasaan yang selama ini terpendam kini membebaninya semakin berat. Kata-kata Dendi terasa seperti api yang membakar hati, membangkitkan rasa yang dalam dan tak terelakkan. Namun, suara hati rasionalnya berteriak keras, mengatakan bahwa ini salah. Mereka berdua tahu, hubungan mereka sudah melewati batas wajar. Sinta berjuang menjaga jarak, berusaha menempatkan semuanya pada tempatnya, meskipun perasaan cinta dan ketertarikan semakin menguat. Setiap kali Dendi mengunjungi rumahnya, setiap percakapan mereka membuat Sinta semakin terjerat oleh perasaan yang sulit dimengerti. Kehadiran Dendi membawa apa yang sudah lama ia rindukan, perhatian dan kedekatan tanpa syarat. Namun di sisi lain, ia sadar ini bisa merusak kebahagiaan anaknya, Maya, yang sangat mencintai suaminya. Apa yang harus Sinta lakukan? Melawan perasaan itu atau menyerah pada apa yang terasa begitu alami? Malam itu, setelah percakapan dengan Dendi, Sinta tidak bisa tidur. Ia berbalik-balik di tempat tidur, mencoba mengendalikan perasaan yang semakin liar. Pagi-pagi sekali, ia memutuskan berjalan-jalan di kebun belakang, berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat ia melangkah keluar, ia melihat Maya yang tiba-tiba muncul di halaman. Maya baru saja pulang dari kota karena ada urusan mendesak. "Ibu, kenapa tidak tidur semalam?" tanya Maya dengan wajah cemas, melihat ibunya yang tampak lelah. Sinta mencoba tersenyum, meskipun terasa dipaksakan. "Tidak ada apa-apa, Maya. Aku cuma sedikit susah tidur." Namun ada sesuatu yang berbeda di mata Maya. Ia merasakan gangguan di antara ibunya dan suaminya. Beberapa kali, ia melihat Dendi dan Sinta berbicara dengan intensitas yang lebih tinggi dari biasanya, atau tertawa bersama dengan suasana yang terlalu akrab. Maya mulai merasa gelisah, meski tak tahu persis apa yang terjadi. Perasaan waspada dan cemas menghantuinya. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Dendi. Tanpa menunggu, ia menghadapi suaminya di ruang tamu setelah makan siang. "Dendi," kata Maya dengan suara serius, "apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan ibu? Aku mulai merasa ada yang aneh di antara kalian." Dendi yang sedang duduk di sofa terdiam sejenak,
hatinya berdegup kencang. Ia merasa terperangkap. Maya sudah mulai curiga, persis seperti yang ia duga. Ketegangan akhirnya terungkap, walau Dendi bingung bagaimana menjelaskan semuanya. Cinta yang tumbuh antara aku dan ibu, katanya terbata-bata, terasa salah, tapi juga sangat nyata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya merasa dekat dengan ibu, seperti ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Maya terpaku, hatinya seperti dihantam badai. Ia merasa berada di persimpangan yang tak terduga. Suaminya mengaku dekat dengan ibunya, namun Maya tak tahu apakah itu hanya perhatian biasa atau sesuatu yang lebih. Perasaan takut dan cemas mulai menyelimuti dirinya. Jadi, kamu mengakui ada sesuatu antara kamu dan ibu? Suara Maya hampir tak terdengar, penuh kekecewaan. Dendi tak bisa mengelak. Maya, aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi perasaan ini memang ada. Aku merasa bingung dan terperangkap. Saat itu, dunia Maya seakan runtuh. Ia tak pernah membayangkan rumah tangganya bisa hancur hanya karena perasaan tak terduga ini. Ia merasa dikhianati, tapi lebih dari itu, hatinya hancur karena ibunya sendiri terlibat dalam masalah ini. Semua rasa sayang dan hormat yang dimilikinya pada ibu dan suaminya berubah menjadi kebingungan yang tak terperi. Dengan hati yang remuk, Maya pergi meninggalkan rumah untuk mencari waktu sendiri. Ia tak bisa menerima kenyataan ini, tapi sadar harus mengambil keputusan besar. Sementara itu, Sinta di rumah merasa tekanan makin berat. Ia tahu semuanya sudah berubah dan tak bisa dihentikan lagi. Setelah Maya pergi, Dendi menemui Sinta. Saat berhadapan di ruang tamu, ketegangan terasa begitu kuat. "Sinta," suara Dendi rendah penuh penyesalan, "aku tahu ini salah, tapi kita tidak bisa menahan perasaan ini begitu saja." Sinta menatap Dendi dengan mata penuh kecemasan dan keteguhan. "Kita harus mengakhirinya, Dendi. Ini tidak bisa terus berlanjut." Maya sudah mulai curiga. "Aku tak ingin merusak hidup kita semua." Namun Dendi, meski tahu ini salah, merasa tak sanggup mengendalikan perasaannya. "Aku sudah berusaha, Sinta, tapi perasaan ini tak bisa berhenti begitu saja. Aku ingin kita tetap bersama." Suasana menjadi puncak ketegangan. Sinta merasa beban yang selama ini dipendam sangat berat, tapi akhirnya ia memilih mundur demi kebahagiaan anaknya, demi keharmonisan keluarga. Meski hatinya hancur, ia berkata lirih, "Maafkan aku, Dendi. Kita harus pergi masing-masing. Aku tak bisa melihat anakku terluka dan hidup dengan rasa bersalah ini." Dendi menunduk, hatinya remuk, tapi tahu bahwa Sinta benar. Mereka harus berpisah, meski perasaan itu tak akan pernah hilang begitu saja. Keputusan itu meninggalkan Sinta dalam kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun meski terluka, ia tahu ini adalah langkah terbaik. Perasaan yang pernah mereka bagi akan tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan, pahit dan abadi. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.